Hai, selamat pagi. Kita mulai aja. Oh ya, ini mungkin sebelum nanti Pak apa yang hari ini mulai saya beri ini ya, Bang. Semuanya terkait Anda mulai menyiapkan lihat dari sudah bentar ini. Saya belum share screen ya tadi. Oh ini ada, oh ya ini ada yang lagi jalan jadi ikut apa harusnya enggak. Oh mungkin saya yang tadi belum selesai sebentar. Tadi saya. Oh yang beban di download hari ini. Oh, dia langsung download ini. Sebenarnya ini yang saya maksudkan ini, nanti Anda ini sendiri aja nggak apa-apa, karena maunya saya kasih linknya ternyata makanya tadi jadi error, ya saya matikan aja nih. Ternyata langsung download ini, jadi makanya bikin error di sini. Jadi intinya ini tadi saya sudah coba lihat salah satu jurnal karena ini untuk persiapan simulasi ada adalah nanti akan salah satunya bersumber dari jurnal Anda mengkritisi ya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Ntar ini kok yuk. Jadi ini ya sambil jadi di jurnal ini adalah jurnal dari Fakultas Ekonominya UMY ya Jogja ini ya. Jadi ini 2013 ya sebenarnya sudah agak lama karena bisa cari yang agak lebih baru mungkin saya besok tapi ini hanya untuk contoh dulu. Jadi ini yang apa dari Jadi judulnya apa? Inflasi Indonesia Seleksi Model. Nah, sebenarnya ini seperti yang sekarang kita kita kerjakan di sini dari kuliah ini selama apa berapa minggu ini adalah ini datanya tentang tabel satu indikator makroekonomi perkiraan ini yang akan dijadikan nanti sebagai apa data yang akan dioleh. Ini metode penelitiannya jadi ini sama apa hanya memperlihatkan flowchart-nya tapi sama sekali tidak. Ini ada uji asumsinya ya, ada uji sterilitas, kointegrasi, asumsi klasik. Nah, dia nyebut-nyebut ini kan ada beberapa ini yang nanti saya harapkan Anda coba apa dicari dia melakukan ini augmented disclosure-nya nanti teorinya seperti apa. Nah, yang di Anda besok harus perlihatkan teorinya ya yang di jadi Anda mungkin bersumber dari buku atau apa. Jadi semua apakah uji ini normalitasnya dia akan cek autokorelasinya, heterosnya, multikonya, empat apa ini? Kayaknya yang variansinya ya belum di oh heterosnya sudah ini heterosnya ini. Nah, Anda juga boleh menggunakan pilihan uji yang lain kalau memang apa menurut Anda pandang misalnya kebetulan di daerah biasanya yang paling sulit mutu pada saat di daerah perbatasan itu ya. Kita pakai 5% P-value-nya hanya misalnya 0,06 atau 6% itu kan. Itu kan jadi relatif. Nah, mungkin kita cari uji yang mungkin dia bisa menunjukkan akan lebih ini lagi. Jadi kita lebih mantap menerima atau menolaknya kan itu di. Nah, sekarang di Anda sekarang ada berapa ini? Bertiga ya. Nah, Anda boleh apa nanti coba ini mungkin model saya akan urutkan dari sini nanti ini hanya untuk guys yang menggunakan uji coba dari jurnal tapi coba saya carikan ini tadi saya simulasikan ya sudah ada yang misalnya nilainya full semua ini nanti di ini sekalian saya mau lihat ini sekalian lihat
Ini rekapnya misalnya. Wah, ini jadi tapi ini dengan asumsi yang dari saya 50 dari yang nanti setelah UTS kan ini ya yang IPO nanti kan 50 ini nggak tahu sumbernya tadi dari apa aja. Kalau saya kan nanti 30 UTS, yang ini tugasnya ada tugas yang ini yang 1, 2, 3, 4, 5, yang ini saya kasih besar ini yang tugas hari ini, tugas ke-6 ini. Tugas ke-6 adalah mengkaji paper, mengkritisi paper ya. Jadi ada boleh nyari sendiri hanya untuk ilustrasi aja. Terus ini adalah tugas UAS nanti yang ini. Jadi total ada tugas UTS, sorry, tugas UTS. Nanti 50 poin dari saya ya nanti di ini kan ya. Oke, nah ini yang tadi ini ada Reza, terus yang ada lagi coba ini yang Reza dapat yang model 1, coba silakan dicoba model 1 yaitu yang paling mudah tapi dicek lengkap ya. Ini kalau bisa dikerjakan sekarang cepat ya boleh, kalau enggak ya nantilah kalau Anda sudah. Hanya untuk mulai mengkritisi itu nanti beri komentarnya sekalian nanti Anda bisa untuk presentasinya itu. Tapi minimal coba sama-sama lihat apa paper tadi. Kalau ingin lihat linknya tadi di sayangnya karena dia langsung download ternyata dari harapan saya masuk ke jurnalnya ternyata langsung download. Terus yang Reza belum ada tuh. Tadi kayaknya ada. So, terus Reza ke kamar mandi tadi, Prof. oh nggak join di sini kelihatannya nggak ada ini kok nggak kelihatan itu ya kan Mungkin nggak sengaja keluar, mungkin. ya mungkin coba nanti ini Reza jadi kan itu ada 5 ini urut aja ya nanti habis Reza berarti Sopo ini oh Fahmi ada ya udah Fahmi terus Rian terus Surya ini di sini ada 4 model ya di model 1, 2, 3, 4, 5 nah nanti kalau ada siapa lagi yang gabung ya jadi berlima ini. Anda perhatikan di sini, yang perlu ditelusuri adalah nanti sekedar baca cepat aja di sini. Model 1 dia motifnya apa ini? Sebenarnya saya berharap di sini ada bunyi teori ekonominya lah gitu. Di sini dianggap apa? Kurs PDB, SB, UKAR mempengaruhi inflasi. Tapi secara linear kan ini disebut sebagai model 1 itu. Terus yang model 2, ini model 1 berarti Reza ya nanti yang model 2 tadi siapa? Model 2 Fahmi ya? Fahmi, ada nggak Fahmi? Iya, Prof. Nah, ini ngapain dilohkan? Dilohkan semua ini. Loh, dilohkan semua. Nah, kan nanti kalau ketemu ada yang ada kira-kira ada yang negatif nggak di sini? Mungkin kebetulan nggak ya, berarti aman. Tapi motifnya sebenarnya bisa kedetek nggak di paper ini loh, maksudnya. Karena ini untuk bagian yang besok di ujian ada di pendahuluan dalam menjelaskan bagaimana pertama tentang datanya, maka di struktur di sini sudah saya siapkan nanti saya akan menilainya untuk UTS-nya adalah inilah ada 2 bagian ya, 2 bagian yang 50% nanti itu yang Anda pada apa dari data yang Anda miliki dimaksimalkan dengan berbagai macam teori ekonominya ini. Yang ini nanti saya yang akan ngasih dari suatu jurnal atau data ini, tapi nanti akan diusahakan dicek ini masing-masing mewakili apa tadi ada kan kita pendahuluan adalah motifnya ya. Terus yang kedua dari dan kan akan membahas apa kita tujuannya apa. Terus metodologinya itu teorinya, misalkan Anda nanti perlihatkan, terus mulai analisisnya hasil dan ini sampai yang akhirnya kesimpulan ya 5 bagian itu. Itu saya harapkan selalu nanti jadi perhatian. Maka di sini pertama adalah ya tadi tentang data sendiri, inflasi benar nggak dipengaruhi oleh kurs, ini teorinya siapa yang sudah mungkin pernah ada yang titik sebelumnya, dan ini sekarang kan seolah-olah ini kan. Tapi pada saat dia ngeklaim linearnya ini sebenarnya sudah ada nggak mungkin kajian sebelumnya bahwa memang linear ini layak dinikan walaupun judul papernya dia ingin membandingkan beberapa model ya. Tapi saya harapkan di situ ada suatu motif. Mungkin siapa sih yang pernah mengerjakan mengamandang ini sebagai linear itu. Terus yang kedua, ngapain dilohkan ini? Ada sudah ada walaupun dia mengatakan ini memang ada dan semi logaritma. Dia mengatakan sebagai
ini dasar teorinya di mana sebagai ininya dia menganggap ini teori baik teori ekonominya atau nanti di terus yang kedua partial adjustment model. Pak, dia mulai melakukan di sini jadi inflasi. Nah, ini diapakan namanya ini di ada tambahin prediktor auto inflasi tapi lag satu lag ya. Karena apapun sebenarnya Anda berhadapan selalu dengan data apa time series ini salah satu yang besok akan diinikan juga di setelah tes. Jadi Anda sebenarnya menganggap bahwa saya punya ini kan X1, X2, X3, X4. Ini kayak X5-nya. X5-nya adalah apa? Si satu leg di belakangnya itu. Inflasi tadi kalau ditunasikan dengan T dan T-1 harusnya itu nulisnya ini. Oke, ini yang dapat tapi motifnya yang kita cari adalah bisa ketemu nggak motifnya dia ngapain kok ini layak di ini kan harusnya ada dasar nggak di paper ini ada nggak dia memberi ini kan. Terus yang keempat ini 3 tadi siapa berarti tadi sudah Fahmi terus siapa ini? Oh Rian ya. Nah Rian nanti ini coba hanya di sini saya mungkin ada ngerunning kan mungkin nggak salah kalau sempat yo bagus. Tapi yang kedua adalah nambahin apa ini? Mampu mengorek error correction model. Jadi si X1-nya ini siklusnya dibikin dekursnya PDB-nya juga tapi dengan satu. Nah, jadi tapi yang ini ECT terus tapi ada ECT ini DSB. Nah, nanti ada perhatikan ngapain dilakukan semacam di sini di dekursnya ini. Ini tadi Rian ya. Ya benar ya. Eh, nanti saya hanya di sini hanya ingin lihat motifnya aja terus berikutnya. Oh ini Wildan kayaknya nggak ada ya Wildan ya. Oh Jaya ini ya Jaya ini yang keempat ya. Ini ya Jaya yang menggunakan D sebenarnya 5 ini ada sudah di D dilohkan dulu baru di D di badan itu. Nah, di sini yang dalam waktu singkat sama-sama Anda baca. Anda sudah bisa dapat paper ini? Lihat di ininya, mungkin kalau Anda apa tadi ternyata ada persennya, jadi ini nggak bisa dibikin apa langsung ke apa harusnya tadi saya download masukin ke Google Drive malah bisa di-link-kan ini. Jadi ini langsung menuju ke sini jadi. Tapi Anda bisa apa tadi dari sini saya dapatnya ini. Nah, ini. Kalau ini langsung bisa nge-link ke situ ini di ini. Ada dengan kata kunci ininya nanti akan Anda dapat apa ini sayangnya kalau diklik kok langsung download itu loh bikin boros-borosin tempat ini sebenarnya harusnya nggak perlu gitu. Ini karena dia mungkin settingannya seperti itu. Oke, sudah jadi sudah bisa dapat papernya belum? Fahmi? Rian? Oh, sudah, Prof. Sudah. Rian juga sudah? Sudah. Jaya? Masih saya coba, Prof. Oke, Jaya sudah? Sudah belum, Jaya? Kalau sudah, Fahmi? Masih saya cari, Prof. Oke. Tadi Oh kan ya ini dari lihatnya Fahmi. ya ada sudah dapat ya udah. Terus coba Fahmi yang Anda sudah dapat duluan, coba Anda yang dapat yang model berapa? Model 2, Prof. Oke, coba model 2 ada nggak dia memberi apa sekedar pokoknya coba semua alternatif, apa ada background economic teorinya dulu lah itu karena ini kan dia orang ekonomi kan. Kenapa dia nawarkan ada loh itu ada nggak dia sempat ngomong di nggak tahu di bagian mana saya juga. Kalau nggak ada, coba Anda searching kenapa data ekonometri perlu dilohkan. Nah, nanti bisa tanya si ChatGPT boleh apa ngapain kok dilohkan. Ini kan kalau dalam kelompok ini masuk ke garis model yang nanti dikatakan sebagai semi logaritma dia katakan itu. Nah, enggak, jadi
dalam konteks ini jadi semua data ekonometri ini yang inflasi, kurs dan semuanya ditransformasi log. Nah, nanti Fahmi silakan sambil mulai cari-cari ngapain sih kok ditransformasi log itu. Apa yang ini? Walaupun setelah dari hasil rekapnya dia ini antara misalnya ini yang model 1 R square-nya ya 16% lah ini. Terus yang modelnya yang di-log-kan itu naik jadi 33%. Yang dicek di sini yang kelihatan baru Durbin Watson ya, tapi uji yang lainnya atau nanti sudah dicek semua apa belum itu. Nah, terus yang tadi gunakan di first difference aja ya, jadi di different satu-satu menghasilkan R square-nya naik cuman dikit, 37%. Iya ya. Ini 33%, jadi 37 itu. Terus yang berikutnya yang di ECM tadi itu naiknya besar itu jadi 82% itu. Udah kayaknya ini ya, dia model yang dibahas dia hanya di. Nah, seakan nanti style ini yang ini yang berikutnya kok malah R square-nya kosong ini yang iya ini ya kok dia hanya R square terus kosong. Apa ada yang lari kemana ini? Nggak ada itu dia. Nah, nanti kalau Anda memang ingin cari tahu, dia ngatakan pustakanya banyak kan ini. Ada enggak? Ini untuk persiapan walaupun untuk ujiannya mungkin nggak usah kasih paper ini kan, tapi minimal untuk Anda mencoba pertama adalah nanti kan kira-kira struktur Anda harus melihat padahal ada yang akhirnya apa sih motifnya, jadi dia ingin mengkaji inilah ini kan di sisi. Nah, Anda nanti kan akan menjelaskan juga semacam kronologi bagaimana Anda bekerja yang akhirnya kalau di sini R square paling tinggi adalah 82 ya. Karena yang terakhirnya kok nggak ada ini. Nah, nanti yang kebagian ini siapa ya? Tadi ya Delog harusnya, ini kalau lengkap tadi ada Reza, 4, kalau 5 ada Wildan, sebenarnya ini 5 model bisa kecoba semua untuk latihannya itu. Nah, minggu depan kan kita memang fokus untuk sekalian review, dan ini salah satu sebagai ada persiapan ke ujiannya, adalah tantangan seperti itu. Tapi saya harapkan semua ada reason-nya ya, reason teori baik teori ekonominya dan reason dari teori statistiknya ya. Jadi tidak sebatas kayak coba-coba tapi tanpa logikanya, tanpa reason-nya apa itu. Nah, juga apakah ini sudah diuji semua asumsinya? Ini kalau dikatakan apakah kan di sini hanya yang dimunculkan Durbin Watson-nya ya, saya nggak tahu dia pakai software-nya apa ya. Nah, ini saya belum sempat. Oke, Fahmi sudah dapat cerita sedikit aja. Oke, mungkin Dua. udah dapat sih Prof, cuman masih belum lengkap dari si jurnal ini mengatakannya. Ya nggak coba apa, yang penting coba Anda sudah menangkap apa dari kenapa di-log-kan ya. Ada yang model 2 ya? Iya, model 2 Prof. Alasannya di-log-kan apa? Kalau saya baca di sini sih untuk menangkap informasi pasar lebih akurat sih. Tapi masih belum saya baca lebih lanjut lagi sih Prof di sini. Berarti lebih motif ekonominya kan maunya atau motif statistiknya. Jadi ngapain kalau informasi kalau di-log-kan jadi lebih akurat itu. Ini kan secara ekonomik reason-nya Anda mendapatkah itu kalau dikatakan dengan di-log-kan akan jadi, karena semua di-log-kan ini yang saya melihat karena ada beberapa yang kadang di-log-kan hanya yang Y-nya kan kalau kita di regresi logistik gitu, tapi ini kan semua misalkan. Nah, ini nanti silakan, berarti baru dapat tadi alasannya dia menaikkan akurasi untuk informasi. menangkap informasi pasar lebih akurat.
Kalau menurut ChatGPT apa transformasi log itu? Kalau semua data ekonometri di-log-kan, transformasi log. Anda sudah nyoba belum? Sudah. Anda cross check dengan apa jawabannya si ChatGPT? Anda boleh share Yang screen nggak pertama, apa-apa kok. ya Coba boleh. Anda share screen aja. Nanti yang lainnya juga sama ya. Kita komparasi dulu dengan apa ChatGPT dulu bahwa dia ngatakan apa. Kan dari si papernya berpendapat. Nah, besok Anda harus berkonflik ria di sini ya. Mungkin Anda harus berbagai sumber harus dilihat juga. Apa di situ? Jadi di sini disebutkan bahwa alasannya yang pertama untuk menstabilkan variasi data atau juga untuk mengurangi heteroskinezitas. Kemudian yang kedua adalah untuk mengubah hubungan antara variabel dari linear menjadi elastisitas. Jadi seperti hubungan pasar begitu, mungkin kondisi pasar kan tidak linear Nah, begitu. nanti dikejar lagi ya kata elastisitas ya. Itu apa itu? Iya, Prof. Istilah di Kemudian yang ketiga itu untuk mempermudah interpretasi hasil regresi. itu. Apa nanti Jadi interpretasinya kalau di-log-kan itu kan makanya tadi kata elastisitas nanti perlu jadi ini lebih motif ekonometrinya kan. iya. Jadi kalau transformasi di statistik kan kadang kayak tadi nggak normal di supaya transformasi logaritmik kan kadang kayak gitu transformasi. Oke lah nanti ini saya sarankan untuk persiapan Anda yang tugas 6 ini. Kenapa saya hargai poinnya lebih tinggi adalah karena bersumber dari paper dan sudah merupakan suatu elaborasi dari. Nah, tadi maka saya kasih salah satu contoh ini, tapi ini hanya untuk contoh hari ini loh, Anda cari sendiri lagi loh ya, besok ya untuk tugasmu ya. Karena saya harapkan Anda dapat tantangan berbeda-beda ya, tapi yang apa saya harapkan minimal kayak tadi ya, jadi ketemu motif ekonometrinya. Kira-kira kalau motif statistiknya ada enggak ya? Nah, Anda tanya kalau memang Anda belum bisa punya kan ini motif statistiknya kalau suatu data ditransformasi log. Nah, kalau secara statistik kan kita nggak ingin lihatnya itu kan data kadang ditransformasi logaritma kan. Coba. Wah, ini ada log. Nah, ini benar kan yang log-log model ini kan dari nama di statistiknya itu. Yang bentuk satu kan itu log Y, log E kan. Ini lin log. Jadi yang dilogkan hanya Y-nya aja. Yang dinikan malah di variasi statistik kayak gini kan. Nah, ini kan bisa, kalau statistik kan nggak punya kepentingan hanya untuk ekonometri kan, untuk bidang lain juga. Karena kemarin saya di bidang ya itu saya gunakan yang ada di log-log juga kadang kita butuhkan seperti itu, tapi masing-masing ada motifnya ya. Jadi di secara statistik dimungkinkan ya, tapi yang ini ya konteks apa yang elastisitas ya ini ya. Meningkatkan interpretasi koefisien elastisitas. Jadi gunakan yang log-log ini kan. Yang tadi dipakai di tempat itu model 2 ya. Terus juga ngatasi apa nih? Outlier-nya. Nah, nah nanti dari masing-masing ini coba nanti dicek ya pada saat bahwa benar nggak dengan di log kan jadi outlier itu yang tadinya waktu di scatter plot X dan Y waktu masih aslinya kelihatan ada outlier. Setelah di log kan jadi outlier udah nggak kelihatan lagi misalnya. Atau kita uji pakai deteksi outlier kan. Waktu yang awal saya detek ada outlier, tapi setelah saya tahu masih log-log ini jadinya nggak ada. Nah, ini yang seperti ini nanti Anda nikmati aja perjalanannya untuk nah ini kalau di paper yang tadi kurang ditangkap dengan baik apa motifnya, nah Anda cari motifnya di tambahan dari ChatGPT. Saya kira cukup informatif juga ChatGPT ngasih informasi tentang keberadaan apa transformasi log-log ini ya. Ya, oke, saya kira sementara cukup untuk Fahmi ya. Jadi ini kira-kira Anda sudah tahu kan kira-kira bayangkan aktivitas selanjutnya kan yang Iya, Prof. urusan log ini nanti diuji benar nggak jadi semua asumsi akhirnya tidak ada yang dilanggar misalkan walaupun menaikkannya tadi kayaknya hanya berapa jadi log itu cuman ya lumayan 2 kali lipat ya 15 jadi 30 lah jadi 2 kali lipat kan dari askernya. Kalau Dobin Watsonnya kayaknya ini tadi 2,4 jadi 1,9 ya.
Nah, nanti yang masing-masing itu diuji lagi ya, dicek ini untuk. Oke, saya kira Fahmi sudah cukup. Ini nanti untuk yang berikut sekarang Anda mau apa, tarik bisa juga dari ini dikritisi juga nggak apa-apa, tapi masing-masing di modelnya sendiri-sendiri ya. Terutama saya ingin dikupas tuntas sampai ke asumsi tadi, benar-benar sudah nggak ada pelanggaran, atau tadi bikin variasi berarti ya, Fahmi ya. Ada apa, namanya apa, Linlock apa tadi di istilah di GPT-nya tadi ada Mima itu, Anda silakan coba di situ. Oke, Fahmi sudah cukup, jadi pakai paper ini nggak apa-apa, tapi Anda fokus yang model 2 ya Fahmi ya, nanti untuk yang tugas minggu ke-6-nya ini. Baik, Kalau Anda terus mau nambahkan paper lain juga boleh, tapi di sini adalah apakah ini sudah maksimal ini. R-square berapa tadi? 80% ya. Dengan pelanggarannya juga sudah maksimal, artinya syukur sudah nggak ada lah. Gitu. Harus diapain lagi sampai itu intinya tantangannya data, tapi Anda startnya mulai dari yang log tadi ya, yang semua di-logkan itu. Setelah itu apakah harus semua di-logkan atau tadi dibikin variasi apa yang seperti rekomendasi dari ChatGPT itu diinikan untuk beri tataan. Motif statistik selalu ada, harus ditambahin, terus motif ekonominya ya, motif ekonometriknya itu. Oke, Fahmi udah cukup. Berikutnya siapa berarti habis Fahmi? Rian gimana, sudah dapat? Rian dapat yang model 3 ya? Yang bukan yang error correction model ya, Prof? Kayaknya Anda habis Fahmi apa? Kan Reza dapat model 1 ya? Iya. Fahmi, Anda iya, habis Rian harusnya yang ya oke, udah nggak, kalau memang Anda sudah melihatnya yang ECM ya nggak apa-apa sudah. Karena berarti ini tadi apa? Yang 5 berarti nanti siapa? Surya ya. Anda tadi sudah lihat yang mana? Surya? ECM model 4, Pak. Oh, model 4 ya, benar ya. Berarti kamu harusnya yang 3 ya udah, berarti yang Rian ditunda dulu. Sekarang berarti Jaya Surya Jaya ya udah. Jaya silakan, kamu model 4. Rian tolong model 3-nya ya, yang PAM itu ya. Ini Dibaca lagi. dicari penjelasannya kan, Prof? Iya, jadi motif ekonometriknya itu tadi kan kalau yang Fahmi misalnya apa, motif statistiknya apa, nanti sama. Cuma tinggal Anda kalau memang gali dari papernya nggak ketemu semua, Anda boleh nambah dari ChatGPT tadi ya, untuk melihat secara statistiknya ngapain. Ya oke, silakan Anda kerjakan dulu yang PAM-nya. Sekarang berarti Jaya dulu, yang ECM coba apa motif ECM di sini. Oke, silakan Jaya. Nanti Rian terpaksa ditunda dulu karena Anda kan tadi malah ngerjakan yang model 4, artinya model 3 dulu ya. Oke, Jaya silakan Anda share screen. Oh ya, izin share screen, Pak. Oke, silakan. Oke. Kalau misalnya di papernya saya belum menemukan, Pak. Tapi kalau misalnya di penjelasan yang sedikit ini dikasih tahu bahwa pendekatan ECM ini bisa mengoreksi hasil regresi langsung dengan menjelaskan parameter jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian di ChatGPT saya tanya itu apa maksud model ekonometri di atas dan apa alasan memilih model tersebut. Kemudian kasih tahu sama ChatGPT, penjelasannya sama, menganalisis hubungan jangka pendek dan jangka panjang antara inflasi dan variabel independen lainnya, kurs, PDB, dan lainnya. Kemudian di model tersebut ada D, kemudian ini saya baru tahu D ini, terus kemudian ada ECT juga, terus dijelaskan di sini kalau misalnya D itu adalah diferensiasi. Kemudian 1 ini maksudnya adalah diferensiasi pertama, kemudian D terus variabel independen, kemudian 2 ini maksudnya adalah diferensi kedua.
Kemudian beta 4 ECT ini sama seperti error begitu, tapi di dalam model ini tulisannya ECT gitu, atau kepanjangannya error correction term, artinya variabel yang menunjukkan kesalahan dari keseimbangan jangka panjang yang akan dikoreksi pada periode berikutnya. Kemudian ada beberapa alasan untuk memilih model ECM. Mungkin yang pertama itu karena kita melakukan diferensiasi, yang pasti alasan dari Mungkin ya. berhenti di sini dulu sebentar. Coba Anda perhatikan, kenapa dia kok ada yang 1, ada yang 2, nggak ada ceritanya ya di sini ya. Itu kan ada differencing 1 kan yang tadi yang apa, yang PDB ya. Oh iya, Pak. Terus yang SB juga apa, SB tidak ada diferensiasi. nah tapi dia nulis D dalam kurung SB, makanya ini kan aneh kan. Perubahan tingkat suku bunga. Berarti kan apa, bukan suku bunganya sendiri kan, tapi dia notasinya pakai D juga gitu loh. Ya Iya, kan? iya, Pak. Nah, ini nanti lagi. Terus yang ukar itu jadinya diferensi yang kedua, jadi 2 kali diferensi kan. Nah, ini menarik kan kalau apa Anda pernah kerja di time series kan diferensi biasanya hanya di Anda mungkin dapat PRRW kan? Iya, Pak. Iya ya. Iya, Itu Bro. kan dapat tentang ininya kan. Biasanya kalau untuk Arima kan D1 Ya. dapat ini D2 untuk diferensi 2 kali. Lah ini yang nggak ada penjelasan juga di papernya kayaknya nggak ada penjelasannya juga ya. Kenapa yang ukarnya kok diferencing 2 ya kan ini? Diferensiasi 2. Ada nggak? Belum saya Nah, oke. Berarti kan di ChatGPT-nya juga nggak jelasin kenapa dibikin beda gitu kan. Padahal Anda masukin modelnya si paper ini kan. Dia iya. nggak memberi penjelasan. Nah, Anda boleh kejar lagi kenapa yang apa bedanya kenapa DUKAR ini kok harus 2? Nanti lah, nggak harus sekarang ini. Oh ya, Sekarang yang ini dulu aja. Tapi artinya gini, setiap apapun yang Anda lihat, coba Anda kritisi why-nya itu loh. Kenapa motifnya kok kayak gini ini? Makanya ini tadi malam saya tarik sambil paper ini sebagai pemantik untuk Anda mulai mengkritisi jurnal. Karena nanti di UTS-nya akan saya mungkinkan akan saya kasih tantangan seperti itu. Oke, jadi ini nanti setiap apapun yang dilakukan, ini yang kenapa yang apa tadi yang SB hanya DSB, dia hanya perubahan tingkat suku bunga. Beda dengan apa? Differencing 1 loh ya. Jadi tingkat suku bunga itu apa? Kok perubahan? Nah, apakah sama nggak dengan differencing 1 gitu. Nah, di rate-nya sering kan kalau perubahan tingkat suku bunga adalah rate of return-nya, rate of interest-nya ya, jadi atau interest rate itu. Nah, nanti silakan kan ada sudah dapat muffin 1 kan? sudah, Pak. Di sana kan ada istilah-istilah rate atau apa. Nah, di sini ngapain inilah nanti di ini kan. Terus ngapain sampai harus ukar 2. Nah, terus sekarang ini ECT itu apa di situ? Apakah dia kayak error yang selama ini kita pakai di legacy ya, jadi diasumsikan harus normal 0 ini, atau dia suatu variabel yang ada datanya, artinya kita dapat datanya. Kalau yang error itu kan memang apa, yang nanti akhirnya mendapatkan ininya kan residual kan. Kalau pada sudah jadi mod. Nanti coba Anda juga perdalam lagi ya. Oke, sekarang ini alasan memilih ini. Oke, silakan lanjut Anda ceritakan itu. Terima kasih, Prof. Ya. Karena tadi kita melakukan differencing, pastinya ada tren dalam data kita, sehingga salah satu alasan kelebihan dari model ECM adalah mengatasi masalah stasionaritas data. Kemudian ya mungkin data dari paper tadi ada yang bersifat non-stasioner, sehingga perlu dilakukan perlu menstasionarisasi data tersebut. Kemudian yang kedua, Bentar, yang pas ya. enggak? Yang pertama dulu. Padahal nggak ada plotnya kan di situ, plot datanya bahwa kelihatan Oh, stasioner apa enggaknya nggak ada kan itu.
Nggak ada Iya, plot di data, papernya saya nggak lihat terus ada plotnya. uji standaritas juga nggak ada. Mungkin nggak tahu, kalau Anda nemukan ya nanti silakan ya. Oh iya. Harusnya kan kalau kita mau ngeklaim bahwa ini dicurigai datanya nggak stasioner, maka saya perlu ejengan nggak ada di situ. Ya ini nanti silakan kembali lagi ke yang ChatGPT ada. Ini sebenarnya benar di situ menyimpulkan ada nggak dia melakukan. Nah nanti ada cek ya, tadi ada uji standaritas. Kalau memang iya, jadi ada motif ke situ rasional kan. Karena intinya gini, sebenarnya pada saat kita gunakan model paling sederhana itu yang model 1, mesti ada pelanggaran asumsi. Kalau asumsinya masalah stasioner, maka atasilah dengan yang ini kan maunya kayak gitu. Iya, Prof. Ya nanti ya tolong berdalam lagi. Oke, sekarang lanjut lagi yang kembali ini. Tadi baru yang satu, yang kedua. Oh ya, saya izin lanjut. Ya, Memodelkan hubungan jangka panjang dan jangka panjang dan jangka pendek. Model ECM menggabungkan diferensiasi variabel jangka pendek dan error correction term jangka panjang, sehingga dapat menangkap efek perubahan variabel dalam 2 horizon waktu. oke, sampai sini Anda bisa memahami bahwa dynamic variable adalah konteks jangka pendek, terus error correction term itu kok jangka panjang. Apa maksudnya, Anda tahu nggak? Masih belum tahu, Prof. Nah, copy aja itu. Kalau di variabel jangka pendek, jelaskan ini yang konteks ini. Mungkin lebih baik diambil aja pas kata itu aja. Oh, Yang ini. ya oke lah semua ya nggak apa-apa, udah kalau ada mau ambil Oh, semua. oh ya, baik, Prof. Maksud saya yang per kata aja supaya kita bisa mendalami lebih jauh. Kalau langsung ini kan pertama tentang apa Oh itu iya. enggak diferensi variabel itu konteksnya jangka pendek gitu. Nah, kalau ini kan langsung ada. Jadinya minta penjelasan lebih jauh tentang. Nah, malah jadi ke sini lagi. Ya kan malah jadi sampah ini. Maka ada nanti lebih baik kalau setiap itu jangan diborongkan karena si ChatGPT juga bingung juga. Padahal yang sebenarnya kita ingin minta penjelasan hanya cuma urusan apa? Bahwa differencing variabel itu adalah jangka pendek. Nah, minta itu aja dulu. Jelaskan tentang apa tadi? Bahwa diferensi variabel itu adalah jangka pendek. Gitu. Ada copy aja tadi istilah tadi. Langsung aja copy aja biar nggak ada ini. Jangka panjangnya nanti dulu aja. Oh ya, Yang baik. ingin fokus step by step, jangan langsung bro gitu, nanti malah Anda akhirnya nggak dapat sesuatu. Nah, itu aja pasnya. Nah, udah itu aja. Nah, dan dia akan mengaitkan ke itu kan. Coba terus ke bawahnya dari dia data time series. Nah, ini kan ceritakan teorinya. Jadi Anda bisa mulai memahami di sini kan. Kalau itu data harian berarti selisih tiap harinya. Kalau ininya terus kalau sampai 2 berarti selisih apa ini? Kalau ini di direnusing lagi. Belum stasioner. Jadi mungkin dia masih ini lagi itu dia dinikan lagi gitu. Ya. Nah, sampai seberapa? Nah, ini maksud saya kayak gitu ya kalau belajar itu jadi Anda akan dapat apa pemahaman step by step-nya dari setiap apa yang diinikan. Jangan apa-apa langsung diborongkan, kadang ChatGPT jadi cara jelaskannya agak kayak tadi, malah Anda mungkin akan kemana. Sekarang yang jangka panjang tadi, ECT tadi, itu ke jangka panjang, Anda minta penjelasan itu. Yang ECT-nya tadi. Jelaskan tentang si ECT bahwa itu jangka panjang tadi. Copy aja lagi yang pas itu minta penjelasan di situ. Yang ECT jangka panjang tadi di mana itu. Bentar, Prof. Hilang. Oh ini. Nah, kalau minta kayak gitu per potong supaya Anda jadi nggak bawa kemana-mana dulu. Nah, ini coba. Nah, akan dijelasin tentang error ininya. Tapi dia langsung karena sudah dikasih model kita tadi, jadi langsung dibawa ke sini terus kan ini. Iya. Nah, ini negatif dan signifikan maka terjadi kalau sampai setengah apa terus ini apa. Nah, ini tadi nggak
nggak kelihatan kan ini. Jadi karena selalu ada kadang-kadang langsung dipasangkan di modelnya. Tapi nggak apa-apa nanti ini untuk lanjutannya itu pada saat Anda untuk oke silakan lanjut lagi kembali apa tadi yang baru kedua ya tadi ya yang SCT-nya. Ini yang jangka panjang terus alasan apa lagi tadi ya? Nah, tolong nanti pada saat di ujiannya ada untuk yang tugas ini ada coba ditata yang rapi ya Bapak. Semua info dari ChatGPT jangan langsung di copy paste tanpa alur yang jelas ya. Iya, Pak. Terus apa lagi tadi? Oh ini kok integrasi ya? Izin melanjutkan ya, ke yang alasan ketiga memilih ICM adalah kointegrasi dan hubungan ekonomi yang stabil. Di sini dijelaskan jika variabel memiliki hubungan jangka panjang yang stabil, model ICM memungkinkan kita untuk melihat bagaimana ketidakseimbangan dalam jangka pendek dikoreksi agar kembali ke keseimbangan jangka panjang. Nah, terus yang keempat itu apa ini? Regresi kok lancung. ada ini bahasa Indonesia bahasa apa? Ada tahu nggak artinya ini? Aduh, kurang tahu, Bro. Ya ada tanyakan lagi apa itu regresi langsung. Nah, kesempatan ada tanyakan aja itu. Copy aja regresi langsung itu apa. Kalau Anda nggak tahu, terus yang dia yang ngasih istilah. Ya seperti kalau saya ngomong apa Anda pernah nggak tahu, kenapa nggak ditanyakan? Bahasa Inggrisnya apa? Spurious regression ternyata. Artinya apa? Nah, ini yang bahaya kan? Iya. Bahwa seolah signifikan sebenarnya tidak ada hubungan. Nah, biasanya kalau secara statistik gara-gara apa? Kemarin kan dites signifikan kan? R-square-nya tapi asumsi-asumsi dilanggar, nah itu bisa membahayakannya di si dapat mungkin dia spurious regression. Karena R-square-nya mungkin tinggi, signifikan, tapi sebenarnya dia tidak mencermin sebenarnya tidak ada hubungan yang nyata tadi. Kan bahaya kan berarti kan? Karena seolah-olah bahwa dia ada hubungan ternyata enggak sebenarnya. Nah, ini ciri-cirinya apa ini? R-square sangat tinggi. Nah, ini. Terus dikasih statistiknya ini biasanya kalau secara statistik gara-gara apa tadi? Karena semua model statistik mesti ada asumsi kan. Maka ada yang R-square sudah tinggi tapi bisa juga karena beberapa lah nanti ini perhatikan ini tentang ini. Nah, Anda dapat kasus yang menarik lah ini yang seakan dari aspek nanti dari ekonominya tadi aspek statistiknya selalu coba dikombinkan ya. Ini ngasih contoh regresi langsungnya R-square-nya 0,95. Ini sangat signifikan. Terus apa lagi? Oh, ini kan apa ini? Urusan es krim dengan apa ini? Kasus tenggelam. Tenggelam apa ini? Tadi Y-nya apa dia? Iya, mungkin karena musim panas banyak yang ke kolam mungkin, Pak. Y-nya kasus tenggelam di kolam. Di pantai. Jadi yang seperti sering orang ini kan antara dua hal yang sebenarnya nggak ada hubungan, tapi pada saat ini bisa kelihatan ada. Ini bahayanya hanya kerja dengan statistik tanpa lihat sumber datanya kan. Nanti hanya saya minta supaya nyari R-square yang tinggi, ada cari aja sembarang apa dikait-kaitkan R-square tinggi, maka selesai lah. Dapatlah ini yang dia sebut sebagai spurious regression atau regresi langsung itu kan. Ya, oke, ini kadang kita jadi akhirnya dapat ini. Nah, inilah keuntungannya belajar cepat sekarang dengan yang tadi dibanding kalau kita apa-apa coba ke yang zaman dulu yang paling diandalkan kan Mbah Google kan. Tapi dikasih banyak banget kita pilih. Kalau ini kan relatif lebih jawabnya lebih terstruktur, jadi kita lebih enak pada saat kita ngambil pelajaran dari sini. Jadi kesimpulannya apa? Anda dapat setelah ini tadi ngoprek-ngoprek ini
Anda dapat model 4 ya tadi? Iya, benar, Prof. Apa kesimpulannya? Anda sementara dari Anda sudah jalan ini. R-square-nya berapa model 4? R-square-nya sebentar, Prof. ECM 0,82. Nah, tinggi kan? Tapi apakah semua asumsi sudah dipenuhi kan belum dicek kan ini? Normalitas ininya kan ini baru uji apa ini yang F statistik DP statistik ini uji apa ini? Maaf, Prof. Ini ada tabel 6 ini loh, tabelnya. Iya. Secara statistik. R square 82 kan? Iya. F statistik 0,82 itu uji apa itu? Ya nanti Anda ngolah sendiri aja. Ini kan nggak tahu pakai softwarenya apa, benar nggak dapat tabel. Terus yang DP statistik itu uji apa? Jadi 2,1. Gabin sebentar, Prof. Lupa, Prof. Aduh, masih muda sudah. Tanya lagi ChatGPT udah kalau lupa. Di copy aja DP statistik itu apa itu. Untunglah sekarang ada ChatGPT itu, lupa kadang saya juga sekarang mudah lupa, jadi beruntunglah ini. Jangan malah ini semua malah nanti kacau Anda malah. Anda nggak paham cuma DP statistik kok ngapain itu kan. Jangan biasakan Anda kalau tanya itu aku semua gitu malah. Oh iya, Bro. Maaf, Bro. Apa borong-borong gitu ya, walaupun nanti yang mau ada nggak lupa, katanya ngomong lupa cuma DP statistik ya. Lupa semua, Kamu Bro. nggak coba dengan dikasih kayak gini malah tambah rame, tambah pusing lah nanti Anda itu. Nah inilah istilahnya bijaklah gunakan ChatGPT ya. Jangan ya walaupun ini mesin, tapi terus ditanyanya ininya akhirnya malah Anda pusing sendiri nanti. Ya walaupun jadi ini lengkap. Nah DW-nya coba keluar kan. Oh iya, autokorelasi Darwin Watson. Nah kan, padahal cuma mau itu bukan kasihan sih, wah banyak gitu kan. Anda harus nunggu-nunggu kelamaan kan. Tapi oke lah ini. Nah nanti biasa kan memang apa yang Anda coba kejar itu. Jadi kesimpulannya sementara apa pakai ini? Kesimpulannya Kan kerja statistik cuma apa tadi? Ada R square kalau bisa setinggi mungkin. Terus asumsi dari semua model, ini kan model regresi kan. Ada berapa? Nah inilah yang nanti Anda harus cek di sini hanya melihat dari DW-nya sama F statistiknya tadi apa? Coba F statistiknya coba. Ini baru DW-nya, yang F statistiknya. Oh. Artinya apa ini? Anda kan tadi sudah borong semua kan? Iya. Nah, bahwa model signifikan secara keseluruhan. Nah, nanti dicek detailnya. Ini uji yang namanya overall itu kalau di regresi. Anda nanti buka lagi kuliah PRRW-nya ya. Iya, Pak. Dulu di regresi apa? Pengantar regresi dikenalkan dengan Dobil Watson enggak? Iya, Bro. Iya kan? Nah, maka nanti silakan Anda mulai cek lagi gitu. Oke, masih ada lagi? Mungkin untuk kesimpulan model ECM ini apa? Cocok untuk analisis inflasi yang dipengaruhi oleh variabel makroekonomi dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian dari model ini kita bisa mengetahui dampak langsung dari perubahan variabel-variabel independen yang digunakan pada model, yaitu nilai tukar, PDB, suku bunga, dan jumlah uang beredar terhadap inflasi, serta bagaimana keseimbangan jangka panjang akan dikoreksi dalam perekonomian. Coba nih, asumsi model ECM. Jelaskan tentang asumsi model ECM.
jelaskan biar dijelaskan model ECM. Asumsi model ECM. Loh, kok berhenti? Oh, masih lama deh. Nah, ini tolong nanti dicek ya asumsi-asumsinya karena kamu dapat yang ini ya. Apakah semua tadi sudah dicek semua? Ada sampai 5 ini. Gimana kita asumsi ini ya nanti ya? Maaf, Prof. Ya enggak, ini jadi ini kan yang sekarang urusan model ECM. Maka model ECM itu harus syaratnya apa? Variabelnya non stasioner, memiliki hubungan jangka panjang, terkointegrasi, SE negatif, tidak ada autokorelasi, dan heteros. Nah, masing-masing harus diuji asumsi tadi ya. Nah, di paper ini sudah ada belum semua itu? Tahu maksud saya? Iya, Bro. Ya, nanti jadi Anda gunakan data ini dicek semua asumsi ya. Ya mungkin di paper ini sudah ngerjakan yang berapa, tapi Anda cek lagi dengan, saya nggak tahu dia pakai apa, Anda kan nanti kan pakai Colab aja lah itu. Pakai Python atau R itu. Oke, sementara cukup. Jadi saya harapkan Anda mulai disiplinkan antara model dan asumsi ya, supaya nanti terus dipakai untuk, kalau sekarang untuk prediksi, Anda bisa nggak melakukan prediksi? Caranya gimana? Nah, nanti silakan Anda lakukan, nggak harus sekarang, nggak apa-apa. Gunakan, berarti apa? Kalau saya punya kursnya sekian, PDB-nya sekian, SB-nya sekian, UKR-nya sekian, berapa prediksi inflasi? Ya, contohnya dipakai untuk inflasi tahun ini kira-kira akan berapa kalau tahunan. Kalau inflasi per kuartalnya akan berapa. Inflasi bulanannya akan berapa, tergantung datanya. Kalau bulanan ya kita akan dapat prediksi inflasi bulanan. Misalnya. Jadi nanti sampai menggunakan model hasil ini ya, kerjaannya ini dimanfaatkan untuk memprediksi inflasi itu misalnya. Ya oke, saya kira sudah cukup. Rian sudah siap belum, Rian? Nah, makasih, Prof. Ya. Mungkin saya coba presentasi. Ada model 3 tadi ya, yang model 3 itu yang ngapain tadi? Yang apa? PAM ya, Bang? Ya, yang paham ini kan? Ya, yang itu partial adjustment model ya, sebenarnya, Prof. Coba dia alasannya apa? Ini bentar. Tadi saya coba minta bukan pakai apa ChatGPT tapi pakai DeepSeek, Prof. Ya nggak apa-apa, DeepSeek ya nggak apa-apa. Ini kan hanya minta untuk jelaskan apa itu partial adjustment model, dijelaskan partial adjustment model atau disingkatkan dengan PAM ini adalah model ekonometrik yang digunakan untuk memahami proses penyesuaian bertahap dari suatu variabel dependent, dalam hal ini ya itu inflasi, menuju nilai equilibrium jangka panjangnya. Model ini mengasumsikan bahwa variabel dependent tidak langsung menyesuaikan diri sepenuhnya terhadap perubahan variabel independen seperti nilai tukar, PDB, suku bunga, dan lain-lain, melainkan menyesuaikan diri secara bertahap dari waktu ke waktu. Penyesuaian bertahap ini terjadi karena adanya berbagai hambatan seperti kendala institusional,
ketidaksempurnaan pasar atau inersia perilaku. Dalam konteks inflasi, PAM membantu kita dalam memahami bagaimana inflasi merespon perubahan variabel makroekonomi dari waktu ke waktu, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi ini diambil fungsinya atau persamaan dari PAM-nya itu yaitu inflasi sama dengan beta 0 ditambah dengan beta 1 dikalikan dengan kurs, ditambah beta 2 PDB, ditambah beta 3 SB, ditambah beta 4 UKAR, dan ditambah beta 5 inflasi min 1 dan ditambah E. Dan dijelaskan bahwa masing-masing variabel itu yaitu inflasi ya tetap tingkat inflasi, kurs nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, PDB produk domestik bruto atau GDP yang mewakili pertumbuhan ekonomi, SB yaitu suku bunga SBI sertifikat Bank Indonesia, UKAR yaitu jumlah uang kartal yang beredar, inflasi min 1 yaitu inflasi periode sebelumnya atau lag inflation, dan E yaitu error term atau galat. Dan ini ada penjelasan fungsi jangka panjang PAM di mana ya beta 0 yaitu konstanta, beta 1 kurs ini menangkap pengaruh nilai tukar terhadap inflasi, PDB, beta 2 PDB mewakili dampak pertumbuhan ekonomi terhadap inflasi, SB, beta 3 SB ya pengaruh suku bunga SBI terhadap inflasi, beta 4 UKAR mewakili pengaruh jumlah uang kartal yang beredar terhadap inflasi, dan beta 5 inflasi min 1 itu mewakili inflasi periode sebelumnya yang menangkap inersia atau persistensi inflasi, dan E itu error term menangkap variasi inflasi yang tidak dapat dijelaskan oleh model. Temuan utama dari PAM ini adalah nilai tukar atau kurs memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi, depresiasi rupiah sebesar 1% menyebabkan kenaikan inflasi sebesar 0,002252. Mungkin kalau dicocokkan di ini kurs ya sesuai dengan nilainya di suku bunga, inflasi periode sebelumnya, dan jumlah uang kartal beredar ini sebentar, uang kartal oh ya, uang kartal dan yang beredar dan PDB tidak signifikan secara statistik dalam model karena nilai probabilitasnya yang melebihi 0,05 ya, yaitu di angka 0,5190 dan 0,4993. Interpretasi dari model ini menunjukkan bahwa inflasi Indonesia dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu nilai tukar, faktor internal yaitu suku bunga, dan inflasi periode sebelumnya. Model ini menangkap penyesuaian terhadap inflasi terhadap perubahan-perubahan variabel tersebut dan yang mencerminkan dinamika perekonomian. Ya mungkin sampai di sini saja, Prof. Oke, Mas. Jadi, cuman untuk nanti apa yang ada bahan bahwa kalau minta bantuan ChatGPT jangan terlalu ini ya, buruk kayak tadi, karena tujuannya untuk belajar ya, bukan kita hanya dapat kayak tadi terus kita baca, tapi kita ingin belajar, maka lebih enak step by step kan. Kita tanya apa dulu, misalnya ini ya, Anda ingin menginterpretasi tentang uji-uji ini kan, jadi Anda dapat banyak banget kan ini. Nah, Anda dapat banyak banget, malah jadinya Anda bisa kehilangan fokusnya. Maka usahakanlah
kita kalau tanya satu persatu sambil Anda memahami, ya kan tujuannya adalah ini untuk nyari paham, bukan untuk nyari apa, wah memang ChatGPT mesti kasih apa aja, mesti dia jawab kan. Tapi yang penting kita dari situ adalah ingin mencari paham, apa yang kita pahami dari itu. Nah, makanya inilah tadi yang beberapa ini pandai-pandailah bertanya yang baik ke ChatGPT ya, yang supaya kita itu yang kayak apa ini juga ya saya tadi langsung dibrukkan gitu. Padahal kan cuma saya tanya apa tadi, apa itu DW gitu. Supaya kita jadi fokus tahu DW itu apa sih teorinya, terus ukuran duanya yang dikatakan bahwa jadi nggak ada autonya itu pada saat di rentang berapa lah, itu kan kita jadi akan lebih jelas itu. Jadi kalau tanya jangan sekali lagi diburuk ke apa istilahnya diborongkan lah itu rame-rame kayak gitu. Ya, oke, saya kira apa udah mungkin yang kayak Reza mungkin nggak ini ya, sudah nggak join lagi ya, Fahmi ya, dan nggak ini. Gimana, Prof? Maaf. Reza kayaknya udah nggak nongol lagi ya, atau dia kemana itu? Kurang tahu, Prof. Ya, karena tadi kayaknya masuk tapi kok langsung pergi ya, oke. Tapi jadi untuk tugas yang minggu ini, sekali lagi adalah ini ya, mengupas tuntas suatu jurnal. Jadi kalau Anda nyari lagi nggak dapat ya yang ini boleh, tapi jurnal tentang ekonomi, khususnya ekonometrik ini, Anda kritisi dari sisi tadi modelnya, beserta asumsinya ya. Dan kalau tanya ke ChatGPT lebih baik step by step ya, jangan diborongkan sekali lagi, jangan supaya, nah Anda nanti waktu bikin summary jadi mudah, dibanding kayak tadi kan, wah ini Pak, walaupun seolah mau dipasrahkan ChatGPT semua, ya bisa kan, tapi nanti kita nggak belajar apa-apa dari situ. Karena tujuan kita belajar dari istilahnya orang pintar tadi kan, bukan orang ya, mesin pintar lah itu. Tapi tetap kita dari situ bisa belajar sesuatu. Tapi kalau kita seperti punya teman pintar, tapi kalau apa-apa tidak punya, saya minta dorongan secara lengkapnya, nah itu malah kita nggak belajar apa-apa jadinya. Nah, step by step itulah penting. Seperti ingat ya, di materi kuliah ini kan juga ada step-stepnya kan, itu dari single, terus akhirnya nanti setelah UTS ada sampai ke yang simultan, sampai ke data panel. Tapi kan nantilah masih di... Ya oke, saya kira untuk yang hari ini adalah saya indikan seperti ini, tapi Anda sekarang persiapkan untuk, jadi minggu depan kita kan hanya apa, fokus ingin sekalian saya akan mereview dari semua itu, sama nanti tetap presentasi yang tugas 6 ya. Itu harap diperhatikan, terus di daftar nilai sudah saya ubah, nanti yang presentasi tidak saya taruh di per kolom, tapi langsung aja di rekap akhir ya. Anda apa, mungkin di mana ya tadi ya, ini presentasi karena Anda nanti di, oh ya kali ini masih ya, karena Anda cuman yang di sini kan cuma sampai dengan saya kan cuma UTS saja, jadi nggak ada tugas UAS. Nanti tolong di ini kan ya, Anda presentasi berapa kali, kapan aja mulai dimasukkan di sini ya, supaya kelihatan, walaupun nanti ini tidak langsung efek langsung ke rekap nilainya, karena tapi nanti untuk saya akan membuat keputusan nilai apa final Anda kan nanti akan melihat dari sisi presentasinya, karena nggak mesti kan semua frekuensi presentasinya kan sama itu. Kalau tugas kan ini hampir sama di rekap sini. Jadi tugas yang keenam bersumber dari jurnal, Anda kritisi semaksimal mungkin ya untuk apa? Prof, untuk ya silakan mau tanyakan apa? Sebenarnya? Boleh ditampilkan lagi Prof presensi. Oh, presensi. Oke, sebentar. Oh, Anda belum presensi itu? Belum Prof. Oh, belum ya. Oke, sebentar. Saya screen lagi dulu sebentar, tadi terus saya tutup. Terima kasih Prof. Ya, oke, jadi untuk hari ini kita apa sampai ini aja. Nanti silahkan di apa persiapan untuk tugas 6-nya bersumber dari suatu jurnal ya. Ini hanya salah satu contoh saja hari ini kita mengkupas, walaupun belum tadi tolong
dikritisi, setelah Anda juga cek ya, moga-moga bisa dapat datanya dan Anda betul-betul ikut running, karena yang di paper mungkin pakai software-nya kan kita nggak tahu, tapi nanti kita sekarang untuk cross check gitu ya. Tapi selalu bersumber dari, kalau yang ingin bahasa Inggris jurnal luar berarti kan internasional jurnal, kalau yang bahasa Indonesia ya tadi jurnalnya Indonesia ya, kalau Anda ingin dapat yang memang tantangan dari yang luar ya nggak apa-apa. Kalau untuk yang Indonesia ya bisa tadi dengan ininya bahasa Indonesia itu. Prof, izin tanya, itu apa boleh Kan? selain jurnal mungkin skripsi begitu, Prof? Ya boleh, skripsi juga boleh, apa, tapi yang ada linknya ya, karena saya ingin lihat juga misalnya. Jadi Ya, bukan, kalau kemarin kan ada skripsi yang dipublish, ada yang enggak kan, ada yang cuma judul sama ini, tapi kalau kebetulan yang kayak kemarin terbuka banget ya boleh itu. Malah itu bagusnya malah ada linknya ya itu ya. Kalau ini kan tadi langsung download itu loh. Jadi kalau kebetulan papernya itu yang langsung download, berarti Anda nanti ditaruh di Google Drive ya. Nanti di-share itu. Tapi saya lebih senang nyimpennya jangan di Google Drive karena nambahin penuh juga itu. Saya lebih senang yang cukup punya linknya aja lah. Jadi skripsi boleh, tesis boleh di ini kan. Tapi yang penting Anda mengkritisi dari sisi modelnya, jadi teori secara ekonominya, dari ekonometriknya, juga sisi teori secara statistiknya. Misalkan ada dua hal itu diperhatikan, maka kalau bisa ditambah ada tentang di metodologinya adalah teori ekonometrinya dan teori tentang statistiknya. Nah, moga-moga memang kalau di skripsi, kalau yang bagus itu kan bab 3-nya biasanya teorinya, terus nanti di bab 4-nya yang tentang datanya. Kalau ada yang bisa, itu yang penting Anda harus ikut running, dikritisi, dicek lagi komputasinya oleh Anda itu. Maka yang kalau bisa diusahakan yang datanya bisa diambil ya. Kalau ini kan tadi datanya ada kan itu, bisa diambil itu. Oke, sudah cukup? Oh, ini mana Wildan sekarang muncul ini baru. Oke, mana? Halo Wildan. Halo, Bro. Oke, ya udah Anda karena ini tadi apa? Anda tadi sudah, Anda baru gabung ya? Iya, Bro, maaf tadi baru bangun. Oh, ini Fahmi nggak bangunin kok ya. Jadi sebenarnya ada satu ini yang kosong ini yang SM, tapi kenapa SM2 kok jadi di sini R square-nya nggak ada. Tadi ini kan mulai mau mengupas tentang ini ya, hasil riset orang. Jadi tadi Fahmi mau nawar kalau bisa nggak usah jurnal, bisa juga skripsi ya, nggak apa-apa, tesis juga nggak apa-apa, tapi yang penting tentang ekonometri. Jadi Anda sudah punya belum Bildan tentang mungkin jurnal atau ini yang sudah Anda coba kupas, nanti bisa Anda share di sini. Sudah? Kebetulan belum ada, Bro. Belum? Ya ini kan Belum, Bro. kalau yang ini kan tadi sebenarnya kan saya bagi satu-satu, tadi model 1 sampai model 5 kan. Nah yang model 5 dia malah nggak ada R square-nya, ini semua hilang. Ada masalah apa di sini, tapi Anda kan baru gabung mungkin mau membaca ya agak lama, ya udah berarti Anda malah cerita yang tugas minggu lalu Anda sudah ya kemarin ya? Tugas Ya minggu masih 5. sama kayak Kemarin sudah ya? belum saya. Ya yang R square-nya 40% itu, Bro. Iya ya, Anda terakhir itu ya. Tapi sudah Ya, asumsi sudah berapa yang dilanggar? sudah terpenuhi semua, Bro. Sudah terpenuhi semua ya? Ya langsung gitu. Nggak tahu antara datanya sedikit atau gimana. Coba Anda share screen lagi, saya hanya ingin lihat kok masih 40%, kenapa coba? Coba Anda share screen yang kemarin nggak apa-apa coba. Kira kok R square-nya masih kecil kira-kira karena apa itu? Apa Pak memang coba share screen di collab-nya boleh, di ininya hanya saya ingin mencari tahu kenapa kok R square-nya masih kecil, padahal asumsi katanya sudah dipenuhi semua ya, mana ya? Iya, Bro. Apa bentuk hubungannya? Ini kan masih pakai linear kan Anda itu? Bentar, Bro.
Oh, Wildan belum presensi juga ya? Belum? Oh, baru Wildan? gabung. Ya, Ya belum. udah ini tak share screen lagi dulu sebelum Anda. Daripada lupa nanti ini apa saya tak share screen ini dulu apa? Udah silakan ini dulu presensi dulu. Bisa enggak? Off. Ya, sinyalnya masih nano banget. Nanti aja udah habis presentasi. Oh, ini udah muncul. Enggak, nanti biasa sudah enggak bisa ya sekarang. Dicoba dulu aja apa. Nah, ini Prof, data yang kemarin. Kalau secara hubungan sebenarnya masih menurut saya lumayan linear. Tapi kalau di modelnya masih di 46%. Bentar. Tadi sudah ya, presensinya tadi sudah ya. Udah, Bro. Udah. Jadi R square-nya kemarin sudah berapa? 46. Semua asumsi sudah terpenuhi ya? Iya. Iya. Metodenya aman. Kalau scatter plot-nya kayak apa untuk masing-masing? Itu yang digambar rame-rame aja, yang apa scatter plot antara kan X-nya ada berapa Anda? Prediktornya? Baru 1, Bro. Oh, 1. Jadi karena mungkin tapi kalau lihat tapi variansinya sudah ini ya. Mungkin perlu nambah variabel sih. Memang ini berarti karena variabel ini memang sumbangannya enggak secara masih karena Mungkin masih ya. simpel itu berarti ya. Tapi secara asumsi sudah dipenuhi semua ya ini ya. Sudah, Bro. Atau korelasinya juga nggak ada ya profil bahasanya tadi. Bukan datanya kan apa namanya saham, Bro. Jadi ada waktunya. Nah, tapi saya pakainya return, nggak pakai harga. Mungkin udah ke difference. Iya, kalau return sudah terdepresi karena tadi kan ada makanya tadi yang di paper tadi nanti ada juga ikut baca aja yang di paper nanti hanya untuk karena untuk tugas yang minggu ke-6 ini adalah Anda mengkritisi suatu paper atau tadi skripsi boleh yang tapi dokumen yang hasil riset orang-orang yang pada bekerja di ekonometrik. Yang dikritisi kayak gini tadi, apa kan dia ada yang eksperimen model terbaik sampai modelnya ada 5 tadi ya, yang dia mengatakan yang R-square sampai ada 8. Dia perjalanan dari R-square kecil sampai ini seperti mirip yang kemarin saya tugaskan dia lakukan di banyak tentang inflasi. Nah, nanti Anda juga ini silakan kalau ini bukan dari jurnal ya. Ini ya Anda bukan ya. Nah, untuk tugas yang Kalau minggu saya ini dari artikel ya. Jadi ada orang sudah berpendapat dulu, Anda mengkritisinya ya. Jadi skripsi boleh, apa jurnal boleh, tapi di situ dia akan bikin suatu statement. Nah, statement itu yang akan kita coba kritisi itu. Nanti menyangkut aspek tadi logika teori ekonometrinya dan juga logika teori statistiknya, yaitu dari sisi tadi
asumsi juga dicek semua, dan kalau pemilihan variabelnya secara ekonomi itu ada rasionalnya enggak. Nah, ini yang saya harapkan nanti diperlihatkan dengan baik gitu. Ini sudah asumsi tipenya, tapi R-scale-nya masih kecil, berarti ada sesuatu yang ini baru kontribusi X ini berarti di variabel aja cuma masih 40% ya tadi, ini 46 lah. Nah, nanti ada, kalau ini kan cari prediktor apa lagi yang akan menarik agak besar. Mungkin lebih baik ya, oke lah ini bisa pindah ke, karena kalau ini bukan jurnal tadi ya, bukan dari artikel, bukan tesis juga ya, bukan skripsi ya. Iya. Kan ini sebenarnya kemarin proyek KP, Bang Prof. Laporan KP. Oh, laporan KP. Saya tapi saya pakaikan regresi aja. Kemarin pakainya pakai VAR. Tapi KP-nya sudah selesai. Udah. Sudah jadi. Ya artinya ya oke lah untuk KP kan. Tapi kalau untuk skripsi kan harus di-improve lebih Kemarin jauh. udah nyari jurnal referensi itu pakainya panel VAR, Prof. Oh ya, yang jadi ke. Nah, sementara kan kita belum sampai panelnya nanti setelah UTS. Jadi yang di sini kita masih bagaimana belum menggunakan yang regresi panelnya ya, karena kita masih sampai UTS ini, maka nanti kritisilah paper-paper yang selama ini mengatasi itu dengan cara tadi, kayak ada yang dilakukan namanya apa tadi yang yang PAM tadi, yang di paper yang itu kan ada yang kayak YT dengan YT-1 diautoregresifkan lah itu. Itu yang tadi istilahnya di paper tadi namanya model PAM tadi itu. Ya nanti silahkan pada saat yang di sini memang kita masih mengandalkan di model regresinya maksimal sampai apalah itu. Nah, nanti setelah UTS kan mulai betul-betul kita melibatkan aspek time series. Kalau sini kan time series-nya bisa direduksi dengan differencing. Anda gunakan apa ini? Berarti dirasiokan ya? Iya. Ya, dirasiokan kan kayak di differencing itu diselisihkan, kalau rasiokan kan data yang hari ini dibagi dengan data yang kemarin dilenkan kan itu jadi ya oke, berarti sementara itu nanti sekali lagi tugas yang minggu ini usahakan dari suatu ya boleh skripsi, boleh suatu artikel ya. Sekali lagi tugasnya mengkritisi itu, dan syukur Anda masih bisa melakukan improvement terhadap paper tersebut atau skripsi itu yang dengan menaikkan itu, walaupun mungkin nanti keluar dari yang materi yang kita ini kan nggak apa-apa, tapi yang materi yang kita sampai hari ini dimaksimalkan dulu, yaitu dengan konsep regresi dengan berbagai macam cara, kayak tadi ada di log kan, di ini kan, itu silakan dimaksimalkan. Nah, nanti pada saat sudah maksimal mau pakai agak lebih tinggi lagi, berarti yang di luar teori yang sudah kita pelajari kan. Karena kita materi untuk UTS sampai yang ke materi hari ini, kita bisa maksimal berapa, misalnya tadi, maksimal 40% atau 60% sudah mentok ini kayaknya sudah. Tapi mungkin dengan mengganti ke resipal bisa menaikkan lagi, bisa aja kan, itu namanya kita ingin dalam rangka mengimprove model yang kita, datanya tetap sama, tapi yang kita improve di modelnya itu. Ya, oke, saya kira sementara cukup untuk Wildan ya. Oke, untuk hari ini saya kira cukup hari ini. Sudah dengar pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada berarti saya tutup. Nanti kita ketemu lagi kalau minggu depan memang didesain semua online, jadi yang Rabu juga online, nanti yang Kamisnya juga online itu. Sambil untuk persiapan ke UTS sama mereview materi yang sudah kita pelajari. Baik, saya tutup. Makasih. Selamat pagi. Ya, makasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof.